Presidensial threshold ini adalah akal-akalan partai politik, terutama partai politik yang besar, yang memiliki kursi banyak, yang dominan, untuk menghilangkan pesaing di tahap awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Saya tidak bicara jumlah lagi di channel ini, karena ini tidak hanya untuk Sobat RH, tapi untuk semua yang menonton video ini, terutama insan-insan media massa. Saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu keputusan, kesepakatan dari kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Hari ini, tanggal 26 Agustus, hari Rabu, kami bertemu dan berkumpul di antara deklarator. Jumlah deklaratornya kira-kira 150, yang hadir ya mungkin hampir 100 orang. Jadi membicarakan banyak hal. Salah satu yang dibicarakan adalah mengenai bahwa kami sepakat menghilangkan presidensial threshold atau ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sobat RH sekalian, insan media dan semuanya yang menonton video ini, kita tahu bahwa berdasarkan undang-undang yang ada saat ini, Undang-Undang Nomor 7 2017, threshold atau presidensial threshold itu ditentukan 20% kursi DPR atau 25% suara nasional dalam pemilu anggota DPR. Saat ini di parlemen ada 9 partai politik, mulai dari yang terbesar PDIP sampai yang terkecil P3. Jadi partai zaman Orde Baru semua sesungguhnya. PDIP kan sebenarnya warisan dari PDI, ini P3. Dan 9 partai inilah yang berhak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden kalau basisnya adalah kursi yang 20%. Tapi kalau basisnya adalah suara, maka yang berhak ditambah lagi 7 partai. Yaitu yang ke-10 adalah Partai Bulan Bintang, kemudian Partai Hanura, Partai PKP, Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI dan Perindo. Jadi ada 16 partai politik yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden kalau basisnya adalah suara. Tetapi kelazimannya biasanya basis utama akan ditentukan oleh jumlah kursi, karena selain persentasenya kecil, lebih kecil yaitu 20%, juga akan menentukan konstelasi kekuatan, karena the real partai inilah yang sebenarnya saat ini berkuasa di parlemen. Nah, Sobat daerah sekalian, dalam pertemuan di daerah Sentul, Jawa Barat, Bogor, kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, mengatakan tidak setuju dengan penerapan presidensial threshold dan menginginkan threshold itu 0%. Jadi sebenarnya bahasa 0% ini bahasa yang untuk halayak saja. Sesungguhnya tanpa atau tidak ada presidensial threshold sama sekali, tanpa ambang batas. Dengan demikian, kembali pada ketentuan pasal 6A ya, ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum itu sendiri. Jadi Sobat RH, para penonton video ini, insan media sekalian, dengan ketentuan ini maka sepanjang suatu partai itu menjadi peserta pemilu, maka dia bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, ini jauh lebih demokratis. Pertanyaannya adalah, mengapa kami mengusulkan hal ini? Pertama, usul seperti ini sebenarnya usul yang sudah banyak didukung oleh komponen society lainnya, termasuk para akademisi, para NGO, pengamat pemilu dan lain sebagainya. Bisa dikatakan ya hanya partai-partai besar, terutama parlemen ya, partai-partai di parlemen
yang menolak menghapuskan presidensial threshold ini karena alasan-alasan tertentu. Nah, kami, maksud saya adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, melihat dua aspek mengapa presidensial threshold ini harus dihapuskan. Pertama adalah aspek konstitusi atau aspek hukum. Kalau kita baca ketentuan pasal 6 ayat 2, eksplisit jelas mengatakan sesungguhnya bahwa hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu adalah milik partai politik peserta pemilihan umum. Jadi sesungguhnya sepanjang suatu partai itu menjadi peserta pemilihan umum, harusnya yang bersangkutan, partai yang bersangkutan bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dan kita tahu, Sobat Era sekalian, penonton video ini, insan pers sekalian, bahwa untuk menjadi peserta pemilihan umum itu tidak gampang juga. Jadi harus memiliki keterwakilan di 100% provinsi, kemudian di 75% jumlah kabupaten kota, lalu dari 75% kabupaten kota itu 50% kecamatan, ada kepengurusan perempuan, ada kantor tetap, dan ada keanggotaan. Jadi untuk menjadi peserta pemilihan umum itu sendiri sudah berdarah-darah, sehingga tidak heran kalau mereka seharusnya diganjar kesempatan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri, dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa konstitusi memberikan kesempatan atau constitutional standing bagi setiap peserta pemilihan umum untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Maka seharusnya ketentuan yang membatasi itu, misalnya 20% kursi atau 25% suara, harusnya ketentuan yang dinyatakan inkonstitusional. Sayangnya memang sampai saat ini Mahkamah Konstitusi belum pada posisi itu. Tapi pada gilirannya hal ini akan kami persoalkan lagi di ranah MK kalau seandainya ini tidak lolos di DPR. Tapi mudah-mudahan bisa diterima di DPR. Itu alasan konstitusionalnya. Alasan non-konstitusionalnya banyak sekali bisa kita ajukan mengapa presidensial threshold ini harus dihapuskan. Kalau kita bicara antara dampak baik dan dampak buruk, maka barangkali dampak buruk itu kita bisa membuat sebuah daftar yang panjang. Pertama-tama, presidensial threshold itu memunculkan fenomena candidacy buying. Jadi partai politik yang sudah berhasil mendapatkan kursi atau pernah menjadi peserta pemilu sebelumnya itu bisa menjual partainya, bisa menyewakan partainya sebagai perahu untuk candidacy. Dan itu sudah rahasia umum. Sebagai contoh misalnya Rizal Ramli pernah bercerita kepada saya, pada tahun 2009 dia ditawari untuk ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, didekati oleh partai politik, dan pada waktu itu yang dibutuhkan adalah uang 1,5 triliun. Coba bayangkan. Jadi minimal 0,5 triliun untuk partai politik. Kalau sekarang isunya bukan lagi 0,5 triliun ya, 1 triliun minimal. Coba bayangkan Sobat RH sekalian, betapa mahalnya pemilu dan betapa kotornya pemilu kalau presidensial threshold tetap dipertahankan. Yang kedua, presidensial threshold ini adalah akal-akalan partai politik, terutama partai politik yang besar, yang memiliki kursi banyak, yang dominan, untuk menghilangkan pesaing di tahap awal. Jadi dengan adanya presidensial threshold 20% atau 25% kursi, maka sesungguhnya tidak sembarang partai politik bisa mengajukan pasangan calon. Bahkan kalau tekniknya adalah dengan memborong semua partai politik, maka bisa dipastikan tidak akan ada calon lebih daripada 2 pasangan. Kenapa harus 2 pasangan? Karena undang-undang kita tidak jelas ketentuannya mengenai dalam kasus seandainya hanya ada 1 pasangan calon. Karena itu selalu diupayakan dengan 2 pasangan calon. Kalau sekarang kita melihat konstelasi partai istana dan luar istana misalnya Sobat Era sekalian sebagai simulasi, maka partai luar istana yang terdiri dari Demokrat, PAN dan PKS itu menguasai kira-kira 22% kursi DPR. Artinya kalau mereka mau mengajukan calon atau pasangan calon, mereka harus bergabung 3 partai ini. Sementara 6 partai istana, jadi PDIP, kemudian Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan P3,
itu bisa kumpul jadi satu dan kemudian mengajukan satu pasangan calon. Coba, apakah menarik pemilu kita kalau setiap saat ada dua pasangan calon? Toh di Amerika dua pasangan calon juga? Enggak juga. Jadi di Amerika Serikat tidak selalu dua pasangan calon. Sekarang ada pasangan calon lain dari Partai Libertarian kalau tidak salah. Karena yang penting prinsipnya, Sobat Era, ya penonton video ini dan kemudian media massa, yang penting prinsipnya bahwa demokrasi tidak menutup pintu. Jadi harus ada fair competition, ada open competition, tetapi ketika Anda masuk dalam kompetisi itu, maka Anda harus taat aturan. Nah, di Indonesia terbalik. Pintunya dikecilkan, disempitkan, dan ketika sudah masuk, maka kemudian terjadi yang namanya demokrasi kriminal yang dibilang Rizal Ramli, di mana suara bisa dibeli, kemudian penghitungan suara entah benar entah enggak dan lain sebagainya, sehingga integritas pemilu dalam pertanyaan yang besar. Integritas pemilu dipertanyakan banyak pihak. Jadi candidacy buying, menghilangkan pesaing, kemudian yang jelas ya oligarki politik. Terjadi oligarki politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang mengkhianati the nature of presidential election, direct presidential election. Jadi maksud pemilihan presiden secara langsung itu, Sobat Era sekalian, penonton video ini dan juga insan media, maksudnya adalah agar masyarakat, rakyat bisa memilih sendiri presidennya secara langsung. Siapa yang diinginkan untuk menjadi presiden, maka dia bisa dipilih oleh rakyat secara langsung. Tetapi dengan penerapan presidensial threshold, banyak sekali calon-calon presiden yang kemudian tidak bisa nyalon karena slotting untuk nyalon itu hanya 2 saja misalnya. Padahal sekarang ini banyak sekali nama-nama yang berseliweran misalnya. Ada Prabowo sendiri, walaupun sudah berapa kali kalah, tetap saja ingin nyalon lagi kelihatannya, tergantung konstelasi politiknya, dan terbukti menjadi ketua umum Gerindra lagi. Ya kalau tidak ada ambisi tentu ngapain lagi ya kan, tetapi tetap menjadi ketua umum Gerindra dan barangkali juga melirik 2024 dan juga sudah diminta oleh Gerindra sendiri ya, pernah disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Lalu ada juga Ganjar Pranowo misalnya, ada juga Anies Baswedan, ada juga Ridwan Kamil, ada juga mungkin jago perempuannya Khofifah, ada juga calon-calon lainnya seperti AHY dan lain sebagainya. Ya mungkin juga termasuk beberapa orang dari masyarakat, dari kami, ya who knows, kita tidak tahu. Tapi saya pribadi nggak tertarik ya bicara untuk mendorong orang-orang tertentu menjadi calon presiden. Karena seperti yang saya katakan, perjuangan kami adalah harusnya perjuangan nilai, bukan perjuangan untuk mengangkat atau mendorong orang tertentu, atau perjuangan demi kekuasaan. Karena itu sudah political movement namanya. Nah, karena itulah kami berkesimpulan bahwa mempertahankan presidensial threshold itu adalah sesuatu yang buruk dalam politik dan demokrasi di Indonesia. Politik dan demokrasi Indonesia akan dibajak terutama oleh para pemilik modal. Karena pemilik modal itu bisa membeli, menggrab semua partai politik agar tidak ada pasangan calon lagi yang bisa diajukan. Kecuali satu pasangan saja yang barangkali bisa juga disetting oleh para cukong. Saya pernah membaca dari salah satu pejabat di Indonesia, tapi saya tidak mau menyebutkan namanya, takut disangkal, bahwa mudah sekali membeli partai politik di Indonesia. Kalau jumlahnya 9 di DPR saat ini, dan 9 itu yang memiliki kursi, dan basisnya adalah kursi, maka cukup sediakan uang 9 miliar saja. Maka Anda bisa menguasai presiden dan wakil presiden, sekaligus seluruh aparatnya, sekaligus financial resources, sekaligus semua kekayaan alam Indonesia ini. Bayangkan betapa ngerinya. Apalagi persiapan untuk 2024 mulai, fundraising. Itu berkelindan dengan soal korupsi juga, soal kolusi juga, soal ya hengki-pengki project dan lain sebagainya untuk fundraising 2024. Coba bayangkan Sobat Era sekalian, kalau presidensial threshold tetap dipertahankan. Walaupun presidensial threshold bukan satu-satunya komponen yang harus kita perhatikan kalau kita menginginkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Banyak soal lain.
Tetapi sebagai starting point, presidential threshold adalah permulaan atau kunci untuk demokratis dan baiknya serta jujur dan adilnya pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia untuk tahun 2024. Karena itulah sekali lagi kami berkeyakinan kemudian bersepakat tanpa dissenting opinion, aklamasi untuk mendesak agar DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, terutama komisi yang membahas rancangan undang-undang pemilu atau gabungan komisi atau panitia apa saja, agar menghilangkan ketentuan mengenai presidensial threshold. Jadikan dia 0% alias tidak ada sama sekali. Dan mudah-mudahan himbauan, desakan, kesimpulan, dan juga tekad kami ini bisa disambut komponen masyarakat lainnya, civil society lainnya, untuk bersama-sama mendesak dan mendorong pengambil kebijakan, dalam hal ini DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang untuk menghilangkan presidensial threshold. Ya, itu Sobat RH sekalian, dan juga penonton video ini, juga media massa mengenai pengumuman kesepakatan kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, agar presidensial threshold dihapus. Tetap di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.